2013 adalah kurikulum yang mengalami perubahan dari kurikulum sebelumnya. Disusunnya kurikulum 13 diawali dari kegelisahan dari sistem pendidikan yang diterapkan selama yang hanya berbasis pada pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan peserta didik. Berubahnya kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya memperbarui untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kurikulum 2013 memadukan 3 konsep, yaitu mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Melalui konsep ini, keseimbangan di antara hard skill dan soft skill dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang dapat diwujudkan. 1. Penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik yang mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Standar penilaian pendidikan kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penilaian dalam kurikulum 2013 lebih ditekankan pada penilaian autentik. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Bila pada kurikulum KTSP, penilaian lebih ditekankan pada aspek kognitif yang menjadikan tes sebagai cara penilaian yang dominan, maka kurikulum 2013 menekankan pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional sesuai dengan karakteristik peserta didik, jenjangnya yang sistemnya penilaiannya berdasarkan tes dan portofolio yang saling melengkapi. Dalam penilaian pendidikan karakter tahun 2013 ini, penilaian yang dinilai sebagai besar terletak pada aspek afektif dan psikomotorik, karena pada aspek ini dapat terpantau nilai-nilai karakter hasil dari pembiasaan. Sementara pada aspek kognitif, seperti yang disampaikan pada KI 1 dan KI 2 adalah berisi informasi untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter melalui habituasi. 2. Kompetensi inti pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada dasar dan pendidikan menengah menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat sekolah. Kompetensi ini dibarengi oleh kompetensi dasar yang merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri atas 1. Kompetensi inti sikap spiritual, 2. Kompetensi inti sikap sosial, 3. Kompetensi inti pengetahuan, dan 4. Kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3. Implementasi pendidikan karakter.
konsep pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Akhirnya kurikulum 2013 bertujuan untuk mengimplementasikan kembali pendidikan karakter yang selama ini seperti sudah di luar jalur. Kurikulum 2013 merupakan usaha terpadu rekonstruksi kompetensi lulusan dengan kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi dengan revolusi pembelajaran dan reformasi penilaian. Salah satu karakteristik yang sangat mendasar dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah implementasi pendidikan karakter. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih mandiri dan berbasis konteks bagi siswa di seluruh Indonesia. Tujuan dari kurikulum mandiri adalah menciptakan kurikulum yang lebih memenuhi kebutuhan siswa dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik dan relevan. Merdeka Belajar adalah salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim mengungkapkan bahwasannya Merdeka Belajar adalah suatu tujuan memberikan ruang dalam pengembangan potensi pada diri peserta didik dengan kebebasan berpikir, kebebasan otonomi yang diberikan kepada elemen pendidikan. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini, para pelajar dapat memilih pelajaran yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindakan evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar adalah perencanaan satuan bahan ajar yang telah melewati penyaringan sebagai tahapan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki pembelajaran dengan membebaskan pendidikan dalam menyampaikan pembelajaran dan membebaskan peserta didik dalam mencari sumber keilmuan. Adapun beberapa keunggulan dari kurikulum belajar yaitu: yang pertama, kurikulum belajar mandiri lebih mudah dan mendalam pembelajarannya, sehingga materi yang disampaikan merupakan materi pokok dan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, siswa, guru, dan satuan belajar diberikan kebebasan seperti di SMA tidak ada jurusan, sehingga siswa bebas memilih minat dan keterampilan. Diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan menyusun kurikulum berdasarkan ciri satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Misalnya, menentukan kriteria kelulusan, metode pengajaran, hingga dapat menyelenggarakan pendidikan. Yang keempat, guru bisa mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, lebih relevan dan interaktif karena fokusnya pada proyek. Dan yang keenam, guru dapat memodifikasi muatan pembelajaran lokal sesuai dengan kemampuan siswa yang telah teridentifikasi kemampuannya. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar adalah perencanaan satuan bahan ajar yang telah melewati penyaringan berbagai tahapan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki pembelajaran dengan membebaskan pendidik dalam menyampaikan pembelajaran dan membebaskan peserta didik dalam mencari sumber keilmuan. Ada 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM yang bisa diaplikasikan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sama-sama relevan dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan bagi seluruh generasi bangsa. Adapun beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yaitu: yang pertama, kurikulum 2013 fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum 2013 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan pada guru untuk mengembangkan pembelajaran. 3. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. 4. Kurikulum Merdeka menggunakan model penelitian tindakan sistematis dan model teknis yang muncul. Jadi,
Kurikulum Merdeka diluncurkan pada Februari tahun 2022 sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi.